Kembali menyaksikan Lawan Bicara Edukasi Seksualitas. Haruskah dimulai ini dari usia yang sangat dini? Tadi seperti ada pertanyaan dari Ibu Guru TK, dan seberapa dini dimulainya? Silakan Ibu. Ya, jadi tentunya sedini mungkin. Jadi dalam artian ketika anak-anak itu sudah mulai masuk ke preschool, bagaimana si guru ini memperlakukan anak-anak. Jadi mulai dengan misalnya pembagian toilet. Jadi ada toilet anak laki-laki dan toilet anak perempuan. Itu sudah dipisahkan. Dan sebetulnya itu sudah menyangkut pendidikan seksualitas. Jadi pendidikan seksualitas ini konotasi kita kan langsung kepada hal yang berbau seks begitu. Padahal dimulai dengan pengenalan akan tubuh. Dan anak-anak TK harus diajarkan anggota tubuh baik yang kelihatan maupun yang tidak terlihat. Jadi sebenarnya boleh nggak sih dikasih nama? Kalau sekarang kan ada orang pipi, wiwi, harus nggak kasih nama sebenar-benarnya gitu? Disebutnya apa sih itu alat kelaminnya iya, gitu? Ada namanya. Jadi ada penis, ada vagina, dan itu kita sebutkan. Jadi artinya memang seperti semua anggota tubuh yang lain, ada telinga, ada mata, ada hidung, itu pun kita perkenalkan kepada anak. Nah, ada satu hal yang kita harus jelaskan, bahwa ketika sebagian tubuh itu ditutupi oleh pakaian, nah itulah yang tidak boleh diperlihatkan atau disentuh, apalagi disakiti. Iya. Dan Ibu Iren juga memiliki banyak kasus bahwa justru anak-anak usia umur 3 tahun bahkan sudah banyak yang bertanya, 2-3 tahun. Iya, 2-3 tahun mereka udah mulai bertanya bahwa ini kalau kakak pipis dari penis, kalau mama pipis dari mana misalnya. Jadi kita sendiri masih sering kedengeran memperkenalkan alat kelamin dengan sebutan-sebutan burung untuk laki-laki atau dompet untuk perempuan. Buat saya, kenapa nggak seperti mata, hidung, tadi Bu Charlotte bilang telinga. So iya, ini penis, ini vagina, dan bagaimana kita menjaga kedua alat kelamin yang sama pentingnya dengan organ yang lainnya. Oleh karena itu mengenalkan organ tubuh itu sejak usia dini. Jadi bagaimana bisa berkomunikasi, ya, itu saya kira harus diajarkan. Jadi sekolah hanya intelektualitasnya saja gitu kan, bahwa misalnya tidak bisa istilah dari rumah berbeda dengan istilah yang ada di sekolah. Ini yang membuat rancu kan. Oleh karena itu menurut saya yang harus ditekankan adalah anak seusia dini itu juga berhak untuk bicara tentang seks. Jadi bukan hanya orang dewasa gitu loh. Karena itu diberikan oleh Tuhan gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang tua. Baik, Lori. Tadi itu jadi anak-anak yang sudah berhak untuk berbicara soal seks. Mungkin ada pertanyaan lain ini dari kita coba dari komunitas 1000 guru yang ingin mungkin bisa menyimpulkan atau menyambung pertanyaan dari Ibu Siti tadi terkait dengan apa yang sudah dibahas, bahwa anak TK pun perlu diberi pendidikan seksual. Silakan, Pak. Selamat malam. Menyambung pertanyaan tadi sih, saya mau lebih tanya kalau dari segi psikolognya anak sendiri, pertumbuhan anak itu sebenarnya apakah ada umur tertentu atau tanda tertentu di mana itu menjadi tanda-tanda itu umur yang cocok untuk harus dimulai dari orang tua untuk membicarakan soal seks itu sendiri. Dan kalau dibicarakan pun apa kontekstualnya, di mana sedalam berapa orang tua harus memulai pembicaraan itu. Silakan, mungkin Ayadi. Ya, kebetulan saya memang pelatih guru dan sering melatih tentang ini gitu. Jadi yang pertama begini Pak, kita harus sadar dulu bahwa di kepala kita ini ada 2 belahan otak, yang kiri dan yang kanan gitu ya. Boleh kita main sedikit ya untuk membuktikan bahwa benar-benar ada otak kiri dan otak kanan. Boleh angkatnya begini, angkat tangan kita begini ya. Terus kemudian kita pertemukan begini, 1, 2, 3. Coba lihat yang jempolnya di atas itu yang kiri atau yang kanan, coba lihat. Kanan. Bandingkan sama sebelahnya. Bandingkan sama sebelahnya, sama kanan. Semua nggak? Kanan semua atau kiri semua? Kanan. Ya, beda ya. Beda-beda. Nah, itu membuktikan bahwa kita punya otak belahan kiri dan belahan kanan. Nah, cara otak kita merespons seks inilah yang kita harus tahu. Kalau sebelah kanan ini meresponnya dengan imajinasi. Jadi yang muncul itu biasanya erotisme. Kalau sebelah kiri yang merespon ini adalah logika saintifik. Jadi yang muncul itu adalah alat-alat reproduksi kedokteran. Jadi pada saat kita melatih anak untuk memahami tentang seks, maka sebenarnya tugas kita adalah melatih respon otak kiri anak. Otak kiri anak. Jadi sebelum nanti dia dewasa, kalau bisa yang terlatih dalam melihat organ-organ seksual itu adalah otak kiri. Maka yang terpikir oleh dia adalah unsur-unsur scientific reproduksi. Nah, itu yang saya ajarkan kepada guru. Jadi latihan pertama bagi para guru adalah kita coba cari dulu buku-buku yang gambarnya karikatur. Jadi mulainya dari karikatur.
Ya, dari karikatur kita jelaskan tentang fungsi-fungsi tubuh dan sebagainya dalam sebuah cerita. Terus yang kedua, kita mulai carikan buku-buku yang sifatnya kedokteran dengan foto-foto langsung. Jadi kalau misalnya nanti ada penis, di situ penisnya beneran. Jadi waktu dia melihat aslinya, oh ini yang bereaksi otak kiri, yang tadi diajarkan gitu. Jadi alat-alat reproduksi. Nah, selama ini yang saya praktekkan terhadap anak-anak saya sendiri, juga murid-murid kita begitu, yang kita ajarkan juga pada guru dan orang tua adalah, pertama, kalau ditanya kapan usia kita mengajarkan pada mereka, alat ukurnya adalah kapan mereka bertanya. Jadi guru itu harus siap kapanpun. Kapanpun mereka ditanya. Kalau 2 tahun mereka sudah bertanya, berarti dari situlah mulai siap untuk diajarkan. Nah, dari situ. Kemudian kita harus siap buku-bukunya untuk mengajak dia mempelajari itu. Jadi sebelum saya perkenalkan tubuh saya yang asli, saya perkenalkan mulai dari karikatur dulu. Kemudian dari sana saya jelaskan kalau ini namanya penis. Nah, penis itu fungsi utamanya adalah membuang urin. Urin itu apa? Anak saya terus bertanya sampai sekarang dia sudah mulai punya respons otak kiri terhadap organ seksual. Ya. Apa ciri-cirinya? Nah, biasanya untuk menguji tingkat keberhasilan pengajaran kita, saya membawa anak saya untuk lihat internet. Nah, internet itu tinggal klik gambar porno banyak sekali. Nah, kemudian saya bareng-bareng ngeliat dan saya tanya, ini apa nak? Oh, ini susu ayah, breast. Breast itu gunanya untuk memberi makan adik kecil. Oh, thanks God, saya bilang, berarti yang kemarin berhasil. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah duluan siapa gitu. Kalau kita kalah duluan, temennya yang ngajarin. Tapi yang menjadi pertanyaan, saya ke Bu Charlotte misalnya. Yang menjadi pertanyaan adalah konteksnya untuk anak usia TK, untuk anak usia SD, untuk anak usia SMP, tentu konteksnya berbeda. Untuk TK, SD, apa yang harus kita ajarkan terkait dengan pendidikan seksual? Iya, jadi pada waktu pengenalan tubuh, jadi itu kan harus dikenalkan. Mulai dari TK sudah dikenalkan anggota tubuh yang luar. Jadi artinya ketika saya ingin nambahkan tadi ya, anak-anak harus diajarkan bahwa apa yang ditutupi di balik baju itu memang tidak boleh dilihat. Jadi dari kecil mestinya orang tua itu harus mengajarkan mandi itu enggak, ya harus pakai baju di kamar mandi. Jadi jangan sampai keluar telanjang-telanjang begitu loh, dibiarkan begitu saja. Jadi anak sudah mulai merasa ada privacy. Dan dia harus tahu bahwa apa yang dibalik bajunya itu hanya boleh disentuh misalnya oleh orang tuanya atau oleh dokter. Jadi siapapun tidak boleh. Nah, mulai dari situ. Dan dia mulai tahu stranger is danger. Jadi orang-orang yang asing itu dia harus waspada. Sebelum kita ke penonton lagi nih, saya ingin nanya ke Bang Aris. Bang Aris, kan Anda banyak sekali menemukan kasus-kasus di KPAI ini, orang-orang mungkin anak-anak yang sebenarnya tidak begitu well informed seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ayah Edi sendiri atau mungkin dari Ibu Charlotte yang benar-benar mengerti gitu loh, ini tidak boleh dibuka, ini tidak boleh di-sharing dengan orang, stranger is danger. Banyak sekali kan sebenarnya kasus-kasus yang akan ketidaktahuan itu. Ya, pengalaman empirik kita ketika kita menerima laporan-laporan kejahatan seksual dan sebagainya, seringkali memang anak-anak kita ini tidak memahami apa yang sebenarnya dia perlu jaga, apa yang dia harus perlu lindungi, gitu kan? Seperti Ibu Charlotte katakan tadi, sebenarnya itu sejak awal diajarkan pada sebelum sekolah menurut saya, ketika dia bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, siapa yang boleh menyentuh yang dibalik baju tadi, selain orang tuanya, ya kan, dirinya sendiri bahkan melihat. Dokter itu pun sebenarnya harus didampingi oleh ibunya. Itu artinya bapak itu tidak boleh gitu loh. Karena kejahatan-kejahatan seksual seperti data yang pada kita itu ternyata orang terdekat dari anak itu yang melakukan kejahatan seksual itu. Termasuk apa yang terjadi di JIS. Gitu loh. Berarti intinya adalah untuk anak usia yang masih sangat muda, misalnya TK begitu, adalah untuk pengenalan anatomi terlebih dahulu begitu ya. Orang lain tidak boleh melihat atau apalagi memegang bagian yang tertutupi pakaian. Kita akan coba bertanya kembali kepada salah satu hadirin di sini. Ada salah satu mahasiswi dari Budi Mulia, silahkan. Budi Luhur, silahkan. Sebelum saya bertanya, saya akan memberikan statement. Saya lebih setuju dengan Bapak Sirait ya, bahwasanya sex education itu harus diajarkan bukan dari sekolah, bukan dari TK, tapi dari rumah. Ya, karena kalau kita ajarkan dari sekolah, di sekolah anak hanya beberapa jam. Misalnya TK hanya 2 jam, ya kan, dia di sekolah di TK gitu. Jadi menurut saya harus dari rumah, bukan dari sekolah. Ya. Terus yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana kita mengajarkan anak
atau menghindarkan anak dari pelecehan seksual. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Itu pertanyaan yang bisa dibilang $1 million question ya, karena susah sekali sekarang menghindarkan anak dari kejahatan seksual, dan saya berikan waktu bagi narasumber kami untuk berbicara soal pandangannya, tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah bersama Lawan Bicara.